Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Opi Meyani dari kelas 11F kelompok 1. Di sini saya akan membawakan sebuah cerpen yang berjudul Pacar Motivasi Belajar, karya Opi Meyani. Baik, langsung saja saya mulai cerpen. Namaku Cindy Alea. Aku bisa dipanggil Lea. Aku sekolah di salah satu SMA terbaik di kotaku. Dan pada saat ini aku telah menginjak di kelas 2 SMA. Tepatnya di kelas IPS. 4 bulan lalu, aku berkenalan dengan seseorang yang memang sebenarnya aku sudah mengenalnya sejak aku masih SMP. Dia bernama Radit. Dia adalah kakak kelasku sejak SMP. Dan sampai sekarang pun kami sekolah di SMA yang sama. Tetapi hanya beda jurusan kelas saja. Dia mengambil program MIPA dan aku mengambil program IPS. Jadi kita tidak terlalu akrab. Suatu hari dia mulai mengajakku bercakap-cakap via WhatsApp. Pertamanya, dia menanyakan namaku, masuk program apa, sampai dia menanyakan tempat tinggal dan tanggal lahirku. Dan tiba-tiba setelah lumayan lama kita bercakap-cakap, tanpa aku duga, dia menyatakan perasaannya padaku, bahwa dia suka sama aku. Lea, kakak suka sama kamu. Dia mengirimkan kalimat seperti itu padaku. Tetapi pada saat itu juga aku bingung akan menjawab apa. Kenapa aku bingung? Masalahnya kita baru pertama kali berkomunikasi dan belum terlalu lama, tapi dia sudah menyatakan perasaannya. Hah? Suka sama Lea? Maksud kakak? Balasku. Iya, Kak Radit suka sama Lea. Kak Radit sudah nyaman sama Lea, balasnya juga. Tapi Kak, kita kan baru akrab. Bahkan kita juga baru kenalan kayak gini. Tapi kok kakak sudah suka sama Lea? Kakak juga belum lihat Lea langsung kan? Iya Lea, Kak Radit benar suka sama kamu. Malahan Kak Radit sudah mulai sayang sama Lea. Iya, kakak juga tahu kita baru akrab. Tapi kakak sudah tahu kamu dari dulu. Bahkan waktu kamu masih pacaran sama si Raka, kamu mantannya kan? Loh, kakak kok tahu mantannya aku si Raka? Iya, kakak itu sudah mengagumi kamu dan memperhatikan kamu sejak dulu. Kamu juga anak kesenian kan? Iya, kakak juga anak kesenian kan? Iya Lea, jadi gimana nih jawabannya? Kamu mau nggak jadi pacar kakak? Jawabannya besok aja ya kak. Mau dipikirin dulu. Lagian takut kakak kecewa pas nanti lihat aku langsung. Iya deh, kakak tunggu jawabannya besok ya. Keesokan harinya, saat itu tepat pada hari Senin, dan kebetulan aku akan mengikuti perlombaan menyanyi. Tetapi secara tidak sengaja kita bertemu di ruangan yang sama untuk memberikan formulir pendaftaran pada guru yang sama. Untuk pertama kalinya aku menatap langsung Kak Radit. Lalu dia tersenyum dengan bibir tipisnya yang ditumbuhi kumis tipisnya juga. Dia terlihat begitu tampan dan tanpa sengaja ketika aku memberikan formulir itu secara bersamaan, kami mengucapkan kalimat yang sama. Ini Pak formulirnya. Dengan tatapan malu-malu, aku tersenyum kepada dia dan berlari meninggalkan ruangan tersebut. Waktu terus berjalan dan sangat cepat menuju malam hari. Pada saat itu, aku tengah membuat puisi. Bukan tugas sekolah sih, melainkan salah satu hobiku dalam seni menulis. Dan tiba-tiba HP-ku berbunyi mendadak. Ada pesan masuk via WhatsApp dan ternyata itu pesan dari Kak Radit. Dalam pesan itu, dia menagih janjiku kemarin malam.
Yang katanya mau ngasih jawaban sekarang mana ini teh? Dengan logat bahasa Sundanya. Hahaha, ia hampir lupa, maaf ya, balasku. Iya nggak apa-apa, Lea tadi kamu cantik banget, apalagi waktu kamu senyum sama kakak. Ih, apaan sih Kak Radit, biasa aja kali. Iya, tapi beneran cantik kok. Ya deh, makasih kakak yang cakep, hihihi. Mana jawabannya? Kakak kan sudah lihat kamu langsung, dan kakak juga tidak merasa kecewa sama penampilan atau sifat kamu. Malahan, kakak suka perempuan seperti kamu yang apa adanya dan lucu juga kayak anak kecil. Hihi, iya kak, makasih. Jadi mau dijawab sekarang nih? Iya dong, kan kamu juga janjinya jawab sekarang. Iya deh, aku terima kak. Apa? Seriusan kamu terima kakak? Kamu nggak bohong kan? Iya Kak Radit, aku serius. Terima kasih ya sayang, aku senang banget. Iya Kak, sama-sama. Pada saat hari itu juga, kita sudah resmi menjadi sepasang kekasih. Kita jadian pada tanggal 5 Januari 2022. Dan setelah itu kita saling menyayangi dan kami pacaran pun tidak mempunyai komitmen apa-apa. Kita pacaran hanya sekedar memotivasi semangat belajar kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa mempunyai pacar itu suka sekali sedih, galau, atau apapun itu jika sedang patah hati. Tetapi aku tidak merasakannya karena kita sudah sepakat bahwa hubungan kita hanya untuk memotivasi semangat belajar saja, bukan untuk hal negatif seperti bolos sekolah, mojok, atau pacaran berduaan saat jam istirahat. Itu kami tidak melakukannya. Dan buktinya hubungan kita masih bisa bertahan sampai saat ini. Tepat 2 tahun pacaran, aku menjalin cinta dengan Kak Radit. Libur sekolah pun telah selesai, Lea dan Radit pun masuk seperti biasa. Tetapi, Radit semakin cuek kepada Lea. Tidak seperti dulu saat awal mereka dekat dan pacaran. Ketika hari Sabtu sore, mereka pulang ekstrakurikuler pramuka berdua. Radit yang biasanya banyak bicara dan selalu berceloteh, kini tiba-tiba menjadi diam. Selama perjalanan pulang, mereka hanya membisu. Meski begitu, Radit tetap mengantar Lea sampai ke rumahnya. Lea, panggil Radit saat mereka tiba di depan rumah Lea. Iya, kenapa kak? Maafin aku ya Lea, aku udah jarang hubungi kamu, ucap Radit. Iya, nggak apa-apa kok kak, jawab Lea dengan senyum simpul. Lea, ada yang mau aku omongin, tapi sebelumnya aku minta maaf ya sama kamu. Apa kak? Kok tiba-tiba minta maaf terus? Ucap Lea dengan bingung. Lea, aku mau putus, ungkap Radit dengan singkat. Mendengar itu, Lea pun tidak bisa berkata-kata sehingga dia hanya terdiam. Maafin aku ya Lea, sebenarnya aku nggak mau kita putus, tapi mama ngelarang aku pacaran dulu. Karena nilai-nilai aku kemarin kurang memuaskan, jadi mama nyuruh aku fokus belajar Lea. Aku harap kamu mengerti ya Lea, jelas Radit. Iya, ya udah kita putus. Maaf aku udah jadi alasan nilai kamu jelek. Jawab Lea cukup menyakitkan di telinganya sendiri sama seperti ucapan Radit yang menyakiti hatinya. Maaf Lea, bukan maksud aku gitu, tapi aku harap kamu ngerti dan aku mau kita tetap temenan, ujar Radit yang merasa tidak nyaman dengan ucapan Lea tadi. Ya, tenang aja, kita tetap temenan kok. Ya udah, aku mau masuk dulu ya. Makasih kamu mau anterin aku pulang, kamu hati-hati di jalan. Lea pun langsung masuk ke dalam meninggalkan Radit yang masih berdiri di tempatnya. Pada saat itu pun Lea sangat sedih sekali karena laki-laki yang selama ini menyayanginya dan menjadi pacar pertamanya mengakhiri hubungannya. Betapa sedihnya dia, dunia serasa runtuh menimpa dirinya. Setelah Radit sudah pergi dari rumah Lea dan menuju rumahnya, di perjalanan ternyata Radit berpikir kembali karena setelah dipikir-pikir, Radit merasa menyesal sekali karena sudah mengambil keputusan dengan cepat sekali. Radit pun
berpikir kembali. Kenapa sih aku harus putus sama Lea? Kenapa aku tidak berpikir untuk bersemangat dan meminta Lea untuk menyemangati dan mensupport Radit agar nilai-nilai jeleknya kembali menjadi lebih bagus sehingga Radit bisa mempunyai pacar dan tetap bertahan dengan Lea. Keesokan harinya, Radit berpikir untuk menemui Lea dan membicarakan kembali dengan baik-baik. Setelah bertemu, Radit langsung saja menceritakan kembali atas penyesalannya karena mengambil keputusan dengan cepat. Radit pun memutuskan untuk mengajak kembali Lea untuk menjadi pacar Radit. Lea dengan senang hati menerima Radit kembali. Mereka berdua sangat bahagia karena bisa kembali seperti dulu lagi. Mereka memiliki komitmen untuk saling menyemangati dalam pembelajaran dan saling membantu, sehingga bisa memberikan nilai terbaik. Radit juga akan berusaha agar nilainya bagus saat ulangan pas hari Senin. Pada hari Senin, tepatnya hari ulangan mereka, Radit sangat berusaha menjawab soal agar nilai dia bagus. Setelah ulangan sudah berjalan lancar, ternyata perjuangan Radit tidak sia-sia. Nilai Radit naik drastis. Dia sangat gembira dan bahagia. Radit langsung menemui Lea. Lea, panggil Radit dengan hati yang gembira. Kenapa kak? Bagaimana hasil ulangannya? Ucap Lea. Ternyata nilai kakak sangat memuaskan Lea. Kakak bahagia sekali karena tidak sia-sia perjuangan kakak. Aku juga sangat bahagia mendengarnya kak, ucap Lea. Akhirnya, Radit bisa menunjukkan pada mamanya bahwa bukan karena pacaran nilai dia jelek, melainkan karena memang saat itu dia kurang fokus dan kurang berusaha dengan pembelajarannya. Radit langsung pulang ke rumah untuk memberitahu bahwa dia nilainya bagus ke mamanya dan menjelaskan kepada mamanya supaya Radit diberi izin pacaran lagi. Ternyata setelah mendengarkan Radit, mamanya bahagia karena Radit nilainya berubah drastis. Mamanya pun mengizinkan Radit untuk pacaran, tetapi Radit harus mempertahankan semangat belajarnya dan mempertahankan nilainya. Radit juga diberitahu agar pacaran hanya untuk memotivasi belajarnya dan sewajarnya. Baik, sekian cerpen yang saya sudah bawakan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.